Kami akan segera kembali tetap di Investor Daily Talk. Masalah, saya tanggung jawab nanti bos itu semuanya. Jangan dihitung untung rugi enggak, manfaat enggak itu nanti. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta tidak perlu ribut-ribut, bahkan khawatir terkait dengan polemik kereta cepat Wush. Presiden menegaskan pemirsa persoalan kereta cepat Wush adalah tanggung jawabnya. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Pernyataan disampaikan saat konferensi pers peresmian stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Selasa 4 November. Presiden Prabowo menegaskan urusan kereta cepat Wush tidak perlu diributkan dan bahkan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Presiden Prabowo menegaskan dirinya bertanggung jawab. Selain itu, Presiden mengatakan transportasi publik tidak seharusnya dihitung hanya berdasarkan untung rugi, tetapi pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi ketika nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Wush. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Usai konferensi pers, lagi-lagi Presiden Prabowo ditanya wartawan terkait polemik Wush. Presiden kembali menegaskan tidak mempermasalahkan utang Wush karena melihat sejumlah manfaat Wush untuk masyarakat. Presiden mengungkapkan pemerintah harus mencicil utang Wush sebesar 1,2 triliun rupiah setiap tahun dan pemerintah mampu membayar serta sumber dananya pun tersedia. Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi. Kita kuasai teknologi, we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut, kita mampu. Sebelumnya pada Senin 3 November, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Usai rapat, Menko AHY menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang dana APBN ikut membantu membereskan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush. Namun AHY belum menjelaskan secara rinci terkait apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau membantu operasional Wush. AHY juga belum menjawab tegas. AHY hanya menjelaskan akan ada pengembangan konsep khusus yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dan kepentingan mencari keuntungan untuk kereta cepat Wush. Itulah nanti yang saya sampaikan bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kita tadi berbicara infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta itu juga tentunya negara hadir di situ. Sementara ada sejumlah opsi. Bagaimana
operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Nah, harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik, gitu. Dan ada bisa dikatakan sharing responsibility atau burden sharing. Soal hasil negosiasi terkini dengan China soal restrukturisasi utang, AHY mengaku tidak mau membeberkan secara rinci. Semua masih dalam tahap negosiasi sehingga membutuhkan ruang khusus. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan politisi Partai Gerindra yang nanti akan bergabung, dan kemudian juga ada pengamat BUMN dari Universitas Indonesia yakni Mas Soto Pranoto, dan juga ada anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Golkar. Sudah ada Mas Fernando Ganinduto. Selamat malam Mas-mas sekalian. Malam, Pak. Baik, ini kita akan kemudian berdialog begitu ya untuk bisa mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya dan juga tentunya memiliki pandangan lain begitu ya kepada Mas Nando dan juga Mas Toto begitu. Mungkin saya yang pertama ingin ke Mas Nando terlebih dahulu. Mas Nando, kita tahu bahwa polemik dari WUSH ini seperti yang disampaikan sebetulnya oleh Presiden Prabowo Subianto, kita masyarakat jangan ribut-ribut karena memang Presiden Prabowo Subianto yang nantinya akan kemudian bertanggung jawab. Nah, berangkat dari pernyataan ini Mas Nando, yang sebelumnya kita ketahui bahwa rencana pembayaran begitu ya dari kereta cepat atau WUSH ini kan ini bentuknya adalah business to business seperti yang ada sampaikan pada keterangan di beberapa media. Namun ketika ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, ini akhirnya akan seperti apa sih Mas Nando? Apakah kemudian benar akan berjalan business to business sementara Presiden Prabowo Subianto menyatakan nanti akan ada kehadiran dari negara, Mas Nando? Baik, jadi gini, memang di beberapa kesempatan di media termasuk di Berita Satu juga ya, saya beberapa saat lalu saya selalu menyatakan bahwa permasalahan yang akan dihandle oleh pemerintah, dan jangan khawatir permasalahan ini akan selesai. Dan terbukti kemarin Pak Prabowo mengeluarkan sebuah statement yang menurut saya itu sebuah statement dari seorang pemimpin yang luar biasa hebat, yang beliau mengambil tanggung jawab penuh untuk mengantisipasi gimana caranya WUSH ini akan terus berjalan dan utang itu dibayar. Itu yang pertama, Mbak Anissa. Yang kedua, tadi mengenai B2B, memang di bisnis ini kan business to business ya, B2B ya. Cuman B2B itu kan di antara dua konsorsium BUMN. BUMN Indonesia dengan BUMN China ya, yang porsinya adalah 60 dan 40%. Perlu kita pahami juga bahwa BUMN ini kan ada yang memiliki itu adalah kan negara, dalam hal ini kan Danantara gitu. Jadi otomatis yang memiliki BUMN itu adalah negara. Otomatis negara apabila ada permasalahan sini, negara dalam hal ini presiden bisa mengambil alih, Mbak. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Emang bukan berarti harus pakai uang apa ini, enggak, kan BUMN ini kan yang memiliki negara juga. Jadi otomatis yang pemimpin negara ini kan namanya kan presiden. Otomatis dia kalau misalnya mengambil alih fine aja, nggak ada masalah menurut saya, Mbak Anissa. Oke, baik. Nah, kalau begitu pandangan dari Mas Toto seperti apa? Bagaimana Anda menilai pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto begitu terkait dengan tanggung jawab soal WUSH ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Nando begitu, lantas apa pembedaannya nanti begitu dari business to business dengan adanya kehadiran negara, mungkin G2G atau kemudian bisa jadikah malah jadi G2B? Awalnya kan memang dia pakai modelnya business to business ya. Tapi kemudian dalam perjalanannya kan kemudian bisnis ini kelihatan memiliki beberapa hambatan-hambatan lah. Nah, saya kira dalam konteks semacam ini kita mesti melihat kepada hal yang paling mendasar lah ya. Jadi kan pembangunan kereta api cepat itu ada dua hal penting ya. Satu, pembangunan prasarananya, kedua pembangunan sarananya ya. Kalau baik Undang-Undang Kereta Api nomor 23 tahun 2007 dibilang bahwa untuk pembangunan prasarana itu sebetulnya bisa diberikan kepada lembaga tersendiri, namanya Badan Penyelenggara Infrastruktur Kereta. Sementara operatornya juga bisa berdiri sendiri. Bisa dalam case ini Kereta Api Indonesia atau KAI ya. Nah, jadi dalam konteks ini kalau apabila semuanya dibebankan kepada Kereta Api Indonesia, maka itu menjadi terlalu berat buat KAI ya. Sehingga going concern-nya KAI juga dipertanyakan ke depan. Nah, sehingga mestinya menurut saya negara hadir dalam konteks untuk mengimplementasikan Badan Penyelenggara Infrastruktur Kereta Api sebetulnya.
Sehingga nanti masing-masing badan ini bertanggung jawab terhadap prasarana dan kemudian sarana secara terpisah. Ini juga penting sebagai landasan ke depan kalau misalnya pemerintah punya rencana untuk membangun berbagai macam jalur kereta api berikutnya di berbagai macam tempat di Indonesia lah ya. Sehingga dengan model seperti ini maka tidak akan ada lagi nanti timbul kegaduhan sebetulnya. Siapa bertanggung jawab terhadap infrastruktur kereta api, siapa bertanggung jawab terhadap operatorship-nya begitu ya. Karena sudah jelas. Nah apabila ini dilaksanakan sebetulnya ke depannya maka Kereta Api Indonesia sebagai operator tentu bisa memberikan layanan yang lebih baik lah ya. Dari sudut pandang harga dan lain-lain juga. Mungkin bisa memberikan model pricing yang juga lebih baik. Karena untuk prasarananya akan dikelola oleh pihak lain ya. Nah sekali lagi karena juga kemudian ada tadi B2B dan Kereta Api Indonesia juga bagian dari Danantara saat ini. Jadi memang juga Danantara diperlukan lah ya dalam konteks bagaimana juga nanti dia bisa berkontribusi dalam konteks investasi yang sudah akan sudah dikeluarkan ya oleh konsorsium kereta api sebagai bagian dari konsorsium KCIC ya sebagai pemilik kereta api cepat supaya nanti penyelesaian hutang atau restrukturisasi hutang itu juga bisa melibatkan mereka. Jadi saya kira kombinasi di antara negara ya dan juga BUMN lewat Danantara saya kira bisa bersama-sama nanti merestruct bagaimana penyelesaian terkait dengan hutang yang ada di proyek ini saya kira. Oke, artinya memang pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga keputusan pemerintah untuk kemudian bertanggung jawab, begitu Pak Toto, menurut Anda ini dinilai tepat, sudah tepat ya Pak Toto? Ya menurut saya memang harus kedua belah pihak ya. Kalau semua dibebankan kepada Kereta Api Indonesia atau Danantara, menurut saya agak cukup berat lah ya. Karena bagaimanapun terkait dengan soal pembangunan infrastruktur, biasanya itu menjadi tanggung jawab negara untuk melaksanakan. Yeah. Jadi saya kira kombinasi keduanya lah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, kombinasi keduanya kalau begitu saya ingin juga meminta penjelasannya dari Mas Nando. Mas Nando sempat disampaikan juga begitu ya bahwa APBN Anda sampaikan tidak kemudian akan digunakan untuk menyelesaikan utang dari WUS ini. Tapi tadi Anda sampaikan bisa jadi begitu ya kalau dari negara juga akan ikut hadir begitu di sini. Seberapa jauh kemudian pemerintah ini bisa masuk untuk kemudian mengelola kewajiban finansialnya Mas Nando tanpa kemudian mengganggu juga prinsip tata kelola korporasi tersebut begitu ya, sampai mana saja apakah DPR juga sudah menerima skema keseluruhan lengkapnya begitu dari pemerintah atau seperti apa sih Mas Nando? Belum, jadi kami baru masuk dari hari Selasa kemarin, baru paripurna ya Mbak Anissa, jadi kami belum memanggil siapapun, tapi kami sudah menjadwalkan hari Jumat besok kami akan kunjungan kerja langsung ke KCIC. Jadi kami akan bertemu dengan KAI juga, kita akan bertemu dengan KCIC juga, dan kita akan kunjungan kerja dan kita akan bertanya kepada mereka apa yang terjadi saat ini, update-nya gimana. Tapi yang dimaksud dengan pemerintah, artinya kan gini Mbak, Danantara itu kan juga pemerintah gitu, Danantara itu kan juga bagian dari pemerintah. Jadi yang dinamakan pemerintah itu bukan hanya APBN aja, Mbak. Jadi Danantara itu termasuk diantaranya adalah pemerintah, dan Danantara itu memiliki dividen-dividen dari seluruh BUMN. Yang notabene adalah itu hasil dari keuntungan dari seluruh BUMN yang dulu distorkan ke negara, tapi sekarang ditaruh di Danantara, dan itu dividen-dividen itu harus digunakan sebagaimana mungkin untuk memperbaiki BUMN yang ada gitu. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah kan dalam hal ini termasuk adalah Danantara, dan Danantara itu kan lapor ke presiden langsung gitu Mbak. Jadi itulah menurut saya kenapa pemerintah harus hadir. Tadi saya setuju dengan Pak Toto, memang dari seluruh bisnis moda transportasi di seluruh dunia yang idealnya itu memang infrastruktur relnya itu emang ditajikan oleh pemerintah gitu. Nah inilah kesalahan terbesar dari WUS ini kan, karena infrastruktur dari kereta relnya itu kan dibangun oleh KCIC juga, itu yang akhirnya menjadi cost of run yang sangat besar, yang akhirnya sekarang kita bayar bunganya tidak bisa gitu. Nah inilah akhirnya pemerintah harus hadir. Jadi pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang tadi dibilang Pak Toto itu gitu Marisa. Iya, jadi kehadiran pemerintah ini nanti untuk pembayarannya memang dilakukan dengan menggunakan dividen dari BUMN yang termasuk dalam di holding Danantara begitu ya, bukan melainkan dengan penggunaan APBN. Ada pembedaan di sana. Jadi kehadiran pemerintah dari Danantara tersebut ya Mas Nando. Nah,
Ya, tapi kita bukan bicara untuk melunasi seluruh utang ya. Ini kan bisnisnya, ini kan bisnis kan masih panjang gitu. Yang kita harus benahi hari ini adalah kita kan punya bunga yang sangat besar gitu, dan kita juga punya sales yang sangat rendah gitu. Nah, dua hal ini yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah bunga kita harus turunkan. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah memperpanjang tenor. Yang waktu itu Pak Luhut juga sudah sampaikan dari 40 menjadi 60 tahun gitu kan. Nah, itu kan akan mengecilkan bunga juga. Nah, terus juga sales kita tuh hari ini Mbak Nisa hanya 50% gitu. Nah, ini banyak sekali yang harus kita lakukan dari sales ini. Ntar kami Pak Bedak Kunjungan Kerja, saya akan nanyakan kepada KAI, kenapa salesnya hanya 50%? Apa kabar dengan TOD kita? Udah mendapatkan penghasilan belum dari di luar penghasilan dari karcis atau tiket itu? Itu kan harus harus kita investasi semua gitu. Nah, kalau dua hal ini yang dari penurunan bunga dan penambahan pemasukan, otomatis bisnis ini akan menjadi baik gitu. Karena hari ini dari bisnisnya tanpa bayar bunga itu KCC itu udah untung Mbak Nisa, udah berjalan dengan baik. Yang hanya menjadi berat adalah kita harus membayar bunga, apalagi nanti 2028 kita harus bayar pokoknya juga gitu. Oke, baik. Nah, tapi apakah kemudian ini tidak memiliki resiko juga Kak Mas Nando terhadap BUMN yang lain, mungkin terutama yang terlibat terhadap proyek yang strategis, kemudian juga memiliki hutang yang cukup besar begitu, karena nantinya akan selalu merasa akan diselamatkan nih oleh negara, begitu Kak Mas Nando? Iya, jadi di komisi kami di BUMN ini Pak Toto mungkin tahu juga, kami ada 1.006 BUMN. Itu yang bermasalah bukan aja Mbak Nisa, jadi banyak sekali yang bermasalah. Pak Toto mungkin tahu ya. Jadi Pak Doni waktu itu pernah presentasi ke kita, potensi untuk dari seluruh 1.046 BUMN itu sebanyak 50%. Jadi banyak sekali itu. Jadi menurut saya KCC termasuk permasalahan yang kecil dibanding BUMN yang lain. Jadi yang seperti saya selalu sampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir, BUMN ini akan diselesaikan oleh Danantara. Apalagi Pak Presiden kemarin udah ngomong ambil alih, ini sangat baik sekali dan kami harus apresiasi gitu. Jadi ya Allah, dalam waktu dekat ini KCC ini akan selesai, dan insya Allah malah kita perpanjang sampai Surabaya bahkan Banyuwangi, Mbak Nisa. Oke, baik. Nah, saya ingin pendapatnya juga kalau dari Mas Toto, gimana Mas Toto? Ini apakah tidak akan beresiko begitu terhadap proyek-proyek strategis BUMN yang lain yang tentunya juga memiliki hutang yang sama besarnya untuk kemudian juga sama seperti tadi begitu ya, akan diselamatkan oleh negara mereka? Ya, saya kira ini kita harus urai satu-satu ya. Jadi menurut saya dalam konteks menyelesaikan case-nya WUS atau KCC ini, saya kira mungkin nanti negara mesti masuk lewat jalur yang pas lah begitu ya. Jadi misalnya kalau nanti misalnya lembaga terkait dengan soal pengelola infrastruktur kereta api dibentuk, maka tentu negara lewat APBN bisa gelontorkan modal sahamnya gitu sebagai awal ya. Dan kemudian nanti BUMN penyelenggara infrastruktur kereta api ini akan bekerja, bukan hanya menjalankan pekerjaan coverage-nya WUS, tapi juga coverage dari beberapa lintasan-lintasan kereta api yang lain. Sehingga nanti juga mereka bisa mendapatkan pendapatan revenue dari apa yang kita sebut sebagai traffic access charge yang dia bebankan kepada semua operator kereta begitu ya. Nah kemudian kalau negara sudah setuju untuk membentuk lembaga ini, maka Kereta Api Indonesia, KAI sebagai operator bisnis, dia akan fokus pada bagaimana mereka mengoperasikan kereta dengan cara yang aman, dan kemudian juga bisa memanfaatkan yang tadi Pak Nando bilang juga pendapatan, bukan hanya pendapatan dari tiket kereta atau fare box-nya, tapi juga pendapatan non-fare box-nya ya. Misalnya paling besar itu kan pendapatan dari misalnya utilisasi properti dan lain-lain lah begitu ya. Sehingga harapannya ke depan ini prospek dari bisnis KCIC akan lebih menarik dalam pengoperasian WUS. Siapa tahu kalau sudah lebih menarik, misalnya pemerintah juga bisa mengajukan usul misalnya untuk mendivestasi sebagian sahamnya PSBI yang masuk dalam konsorsium KCC itu dengan mengundang investor lain. Sehingga beban ya katakanlah BUMN 60% di proyek ini juga bisa berkurang kalau misalnya ada investor lain yang tertarik untuk mengambil alih sebagian saham dari konsorsium BUMN ini. Tapi itu bisa terjadi kalau betul-betul proyek ini memang kedepannya akan menjadi lebih menarik ya dengan berbagai macam restrukturisasi keuangan yang sudah dijalankan lah seperti itu ya. Nah kaitannya dengan BUMN lain saya kira Danantara kan sekarang bekerja dalam konteks bagaimana membangun BUMN yang lebih sehat lah begitu ya, dan juga berdaya saing. Jadi saya kira era di mana kemudian kalau BUMN sakit nanti kemudian secara otomatis taken for granted dia akan mendapatkan injeksi kapital dari pemerintah itu sudah lewat eranya.
Sekarang eranya betul-betul era yang harus kompetitif. Dan tentu Danantara juga akan sangat berhitung ya. Kapan BUMN ini masih bisa tanda petik dibantu injeksi kapital, mana yang betul-betul juga udah nggak bisa. Karena misalnya ukuran daya saing maupun tingkat kesehatannya sudah buruk misalnya. Jadi hal-hal ini saya kira perlu mendapat perhatian Danantara ke depan sehingga pada akhirnya nanti betul-betul kita akan mengelola jumlah BUMN mungkin lebih sedikit, tapi lebih sehat dan punya daya saing yang lebih baik ke depannya. Oke, baik. Nah, terkait dengan peluang bisnis dari kereta cepat yang sangat terbuka ini dengan kemudian tadi disampaikan oleh Mas Nando juga begitu ya bahwa KCIC juga sebetulnya sudah untung begitu di samping memang banyak juga kabar begitu ya bahwa adanya kerugian. Namun yang pasti ada juga wacana perpanjangan sampai dengan ke Banyuwangi, Mas Nando. Tapi kalau dari DPR sendiri begitu ya menilai kelayakan dari kapasitas keuangan negara kemudian sebelum proyek ini berlanjut, diperluas, diperpanjang seperti apa, Mas Nando? Baik, jadi kalau ada orang yang paling paham atas keuangan di negara ini adalah Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau beliau sudah menyatakan bahwa kita punya uang banyak, kita punya kapasitas untuk membangun ini, saya rasa itu sudah sebuah keputusan yang paling akurat dan menurut saya itu harus kita realisasikan karena beliau lah yang lebih paham mengenai keuangan negara, Mbak Anissa. Jadi kami pun juga mendukung untuk gimana moda transportasi bus ini bukan hanya sampai Bandung aja, karena ini kan kita sepakat bahwa ini kan bukan tempat hiburan ya, ini kan moda transportasi yang artinya moda transportasi tersebut bukan hanya dari Jakarta sampai Bandung aja, tapi kita bicara sampai Surabaya bahkan sampai Banyuwangi, dan di antara Jakarta sampai Surabaya itu kan banyak stasiun-stasiun yang bisa kita lewati. Bayangin aja berapa juta manusia yang bisa memanfaatkan KCC ini nanti gitu kan. Dan itu kan spiritnya Pak Prabowo kan selalu harus mensejahterakan masyarakat gitu. Jadi menurut saya yakin Pak Prabowo sudah menyatakan itu, saya yakin ini akan berlanjut sampai Surabaya bahkan sampai Banyuwangi. Tentunya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari ini itu jangan sampai terjadi lagi gitu. Itu harus kita antisipasi gimana caranya supaya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari ini itu tidak kita hadapi lagi nanti. Dan saya yakin pemerintah hari ini dengan seluruh menteri-menteri dan direktur-direktur BUMN yang terlibat dalam bus ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo, saya yakin ini tidak akan terjadi lagi gitu. Oke, baik. Tentunya kekuatan dan juga optimisme begitu ya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Lantas kalau begitu kita juga perlu juga masyarakat melihat nilai strategis dari proyek WUS ini. Mungkin saya ke Pak Toto, Mas Toto, tapi kalau kita lihat begitu kemudian juga Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa proyek dari WUS ini juga bukan soal untung rugi, melainkan juga soal ada aspek sosial bagi masyarakat begitu. Bagaimana Anda menilainya? Ya, kalau terkait dengan soal penyediaan transportasi publik, kan memang kita tidak bisa langsung hitung untung rugi ya. Ini kan proyek yang sifatnya jangka panjang. Dan juga ukurannya adalah ukuran di mana kemudian bagaimana kemanfaatan publiknya begitu ya, bisa memberikan istilahnya benefit yang lebih lah. Dalam arti bahwa kemudian bisnis transportasi publik itu lebih kepada sisi bagaimana kemudian kenyamanan dan juga kebutuhan masyarakat terhadap transportasi ini bisa dipenuhi oleh negara begitu ya. Nah jadi kalau kemudian Presiden bicara bahwa sosial dan ekonomi impact-nya yang harus dihitung dengan lebih tajam, saya kira di keberadaan fasilitas ini saya kira itu memang menurut saya tepat ya. Dalam arti begini misalnya, keberadaan jalur kereta api cepat bus ini nanti dalam jangka panjang bisa memberikan manfaat berapa banyak terhadap multiplier efek pengembangan ekonomi dari wilayah-wilayah menjadi jalurnya begitu ya. Multiplier efek ini yang seperti apa Pak Toto? Apakah kemudian akan ada semacam pembangunan lainnya begitu, terutama mungkin ada di dalam stasiun itu sendiri begitu ya, akan ada berbagai macam UMKM yang juga tentunya ini dapat mudah sekali begitu ya dipahami oleh masyarakat Pak Toto? Ya, multiplier effect itu kaitannya dengan tadi yang disampaikan juga, misalnya kalau kemudian WUS membangun beberapa transit oriented development atau TOD ya, di beberapa jalurnya. Tentu kan itu akan bisa membangun local business berjalan dengan lebih cepat lah misalnya begitu ya. Kemudian juga kalau di jalurnya tadi kemudian dikembangkan berbagai macam fasilitas-fasilitas komersial, properti, dan lain-lain yang memungkinkan juga pertumbuhan ekonomi lokal bisa dijalankan. Saya kira juga itu akan sangat membantu percepatan
pertumbuhan ekonomi di jalur yang dilalui begitu ya. Ah. Jadi kalau ke depan kemudian aksesnya bisa diperpanjang misalnya ya, bukan hanya sampai Jakarta, Bandung, tapi bahkan sampai ke Surabaya misalnya, tentu kan akan lebih banyak lagi lintasan yang bisa dilalui. Sehingga kemudian keuntungan-keuntungan sosial ekonomi yang dihasilkan dari keberadaan jalur ini tentu akan lebih tinggi dibandingkan cuman sekedar keuntungan finansial yang bisa kita ukur ya. Tapi idealnya memang semua berjalan beriringan ya. Sehingga menurut saya syarat pentingnya ke depan tentu adalah kereta ini harus jadi lebih menarik menjadi pilihan publik sehingga okupansi rate-nya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan saat ini baru 50% misalnya. Mestinya kan bisa 80-90%. Kemudian kedua juga optimalisasi dari seluruh pendapatan di luar pendapatan tiket penumpang. Itu juga lebih besar kalau tadi kemudian efek dari misalnya pengembangan transit oriented development dan lain-lain bisa berjalan lebih cepat. Jadi berbagai macam hal ini yang menurut saya bisa menjadi apa yang disebut Pak Presiden, perhitungan dari kereta api cepat itu bukan hanya keuntungan finansial semata, tapi juga bagaimana social economic impact-nya kepada masyarakat secara lebih luas ya. Itu yang lebih penting menurut saya. Itu akan kemudian menjadi PR juga begitu ya bagi pemerintah agar masyarakat juga lebih tertarik begitu melihat dari kereta cepat ini. Tentunya bukan dalam jangka waktu yang pendek. Saya ingin ke Mas Nando. Mas Nando, lantas bagi beberapa pihak begitu apakah artinya yang terlalu prematur begitu kan yang menyebutkan bahwa kereta cepat Wush ini mengalami kerugian karena memang secara bisnis juga kan seharusnya ini dalam jangka waktu yang panjang mengingat ini baru 2 tahun kurang lebih begitu ya kalau tidak salah, koreksi. Mas Nando? Ya, jadi tadi Pak Toto sudah sampaikan ya ini kan bisnis baru 2 tahun. Jadi namanya bisnis kalau 2 tahun langsung untung itu bisnis yang mungkin bisnis besar ya. Artinya ini kan moda transportasi. Pak Prabowo juga sudah sampaikan bahwa memang ini kan kita harus lihat dari beberapa keuntungan-keuntungan lain yang dipersembahkan untuk pemerintah untuk masyarakat gitu. Jadi jangan terlalu mikirin untung ruginya juga. Dan Pak Anissa bisa cek bisnis moda transportasi di seluruh dunia itu nggak ada yang untung signifikan, Mbak. Jadi memang bisnis ini bisnis yang untungnya tipis-tipis karena memang ini adalah moda transportasi ya, dan itu pun juga harus infrastrukturnya harus disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi menurut saya ini belum dalam, menurut saya pribadi ini belum dalam kategori rugi total ya, karena ini kan baru 2 tahun. Namanya bisnis dalam 2 tahun ini kan biasa, ini baru masih mulai mencari gimana caranya kita mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Dan yang pasti hari ini kita udah mendapatkan faktor atau alasannya kita bisa nggak bayar bunganya gitu. Nah itu kan 2 faktor itu yang tadi saya sudah sebutkan di awal itu kan yang akan harus kita selesaikan gitu. Tadi Pak Toto juga sampaikan bahwa sales di luar tiket juga itu harus tingkatkan gitu. Hari ini baru 50%, itu masih jauh sekali dari 70 atau 80% bahkan 90% gitu. Dan utang yang 2%, bunga yang 2% pun juga itu harus kita tekan ke bawah gitu. Jadi artinya untuk ini menjadi bisnis yang berkelanjutan, menurut saya masih opsi itu masih besar sekali, kemungkinan itu masih sangat mungkin gitu. Apalagi Pak Presiden sudah turun tangan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan lagi, Mas. Baik. Terkait dengan tanggung jawab utang kereta cepat ini semakin tercerahkan. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan dan juga informasi yang sudah dibagikan Mas Nando dan juga Mas Toto. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Masalah, saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Jangan dihitung untung rugi enggak, manfaat enggak untuk rakyat. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus pemerasan penambahan anggaran 2025 di Dinas PUPR PKPP. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Berita Satu Utama.